Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Desuci, NIM 11221167. Saya ingin membuat video UAS mata kuliah komunikasi dan negosiasi bisnis. Berikut definisi komunikasi bisnis adalah proses berbagi informasi, ide, dan pesan secara efektif antara individu atau organisasi dalam dunia kerja atau bisnis untuk mencapai tujuan tertentu. Negosiasi bisnis adalah proses tawar-menawar antara dua atau lebih pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dalam konteks bisnis. Lalu ada manfaat komunikasi bisnis. Satu, keputusan dapat diambil sesuai target. Dua, menyelesaikan masalah dengan cepat. Tiga, mendeteksi cepat hal-hal yang berpotensi masalah. Empat, meningkatkan produktivitas bisnis. Lima, memperkuat hubungan bisnis. Enam, memudahkan persuasi pesan pemasaran. Tujuh, memperbaiki image perusahaan dan karyawan. Delapan, membangun loyalitas dan kepuasan kerja karyawan. Serta meningkatkan kepercayaan investor. Ada manfaat negosiasi bisnis. Satu, membangun hubungan baik dengan perusahaan. Dua, mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan. Tiga, efisiensi operasional. Empat, inovasi dan kolaborasi. Lima, meminimalkan risiko. Enam, meningkatkan kepuasan pelanggan. Tujuh, mendapatkan akses ke sumber daya. Delapan, meningkatkan reputasi. Sembilan, pengembangan strategi bisnis. Unsur-unsur komunikasi meliputi 5 unsur penting, yaitu: satu, komunikator short sender merupakan seseorang pihak yang mengirim pesan atau memberikan informasi. Dua, pesan message adalah apa yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Ada 3 komponen pesan, yaitu makna, simbol yang digunakan untuk menyampaikan makna, dan bentuk atau organisasi dari pesan. Tiga, media channel. Saluran atau media adalah alat digunakan komunikator untuk menyampaikan pesan kepada penerima. Dalam suatu peristiwa komunikasi, sebenarnya banyak media yang dapat digunakan, meskipun ada yang satu yang dominan. Empat, komunikan receiver, recipient, communicate adalah seseorang yang menerima pesan, sering juga disebut sebagai sasaran ataupun hayalak audiens, yakni orang yang menerima pesan dari komunikator. Lima, efek. Efek, impact, influence, yaitu apa yang terjadi kepada penerima setelah menerima pesan dari komunikator tersebut. Kesimpulan, negosiasi akan berjalan baik apabila kedua belah pihak sama-sama mau mengutarakan ide yang mereka punya dan diutarakan secara terbuka untuk dilakukan perundingan hingga memunculkan hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam negosiasi dibutuhkan sebuah komunikasi yang mana komunikasi merupakan suatu hal penting untuk menunjang kesuksesan bisnis, baik dalam meningkatkan kinerja organisasi maupun adaptasi organisasi terhadap setiap perubahan lingkungan bisnis yang ada, sehingga organisasi bisa tetap survive bahkan meraih keunggulan kompetitifnya. Di sebuah pabrik manufaktur elektronik di tempat saya bekerja, terjadi negosiasi antara tim
operator produksi dan bagian manajemen produksi terkait penyesuaian target harian. Manajemen menaikkan target produksi harian dari 800 unit menjadi 1.000 unit per shift tanpa penambahan tenaga kerja atau peralatan baru. Pihak yang terlibat operator produksi, manajer produksi, supervisor lain. Tujuan komunikasi atau negosiasi. Mencapai kesepakatan mengenai target produksi harian yang realistis dengan mempertimbangkan kapasitas kerja, operator, dan kondisi mesin. Analisis proses komunikasi negosiasi. Gaya komunikasi asertif, leadership, menyampaikan keberatan dengan data dan alasan yang jelas, bukan dengan nada menuntut atau emosional. Kooperatif, kedua pihak mendiskusikan solusi dengan pendekatan win-win, bukan saling menyalahkan. Strategi yang digunakan, satu, fakta dan data. Leadership membawa laporan performa mesin dan catatan downtime. Dua, observasi lapangan. Supervisor ikut membantu proses produksi selama 2 hari sebelum negosiasi. Tiga, mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan kerja. Disampaikan bahwa penambahan beban kerja bisa berdampak ke kelelahan operator dan menurunkan kualitas produk. Saluran komunikasi, tatap muka langsung dalam rapat koordinasi mingguan antara tim produksi dan manajemen. Follow up melalui email berisi kesimpulan rapat dan keputusan akhir. Hambatan, satu, perbedaan pandangan. Manajemen fokus pada output, sedangkan operator fokus pada kondisi kerja dan kemampuan nyata di lapangan. Dua, kurangnya data awal. Awalnya manajemen tidak memiliki data real tentang kendala di lapangan sehingga ada ketimpangan pemahaman. Solusi, revisi target bertahap. Disepakati target baru 900 unit per shift dengan evaluasi setelah 2 minggu. Dua, peningkatan maintenance mesin. Disetujui jadwal maintenance yang lebih rutin untuk mengurangi downtime. Tiga, penambahan operator part-time saat peak order. Kesimpulannya, komunikasi dan negosiasi yang efektif terjadi karena adanya keterbukaan data pendukung dan sikap saling menghargai antar pihak. Meskipun ada hambatan, solusi bisa dicapai melalui komunikasi langsung yang transparan dan berorientasi pada hasil bersama. Lalu ada studi kasus keterlambatan pengiriman akibat miskomunikasi antara tim sales dan warehouse. Tanggal kejadian Senin 30 Mei 2025. Berikut adalah laporan bisnis berdasarkan studi kasus menggunakan format 5W+1H disertai dengan deskripsi proses komunikasi, hambatan, dan solusi negosiasi yang ditempuh. 1. Telah terjadi miskomunikasi antara tim sales dan tim warehouse terkait jadwal pengiriman barang pada tanggal 30 Mei 2025. Akibatnya, pengirim barang ke customer mengalami keterlambatan selama 2 hari. Yang seharusnya dikirim pada 31 Mei 2025, namun baru dikirim pada 2 Juni 2025. Hal ini memicu komplain resmi dari pihak customer. Siapa yang terlibat? Tim sales bertanggung jawab atas penerimaan dan penginputan pesan customer. Tim warehouse gudang bertugas menyiapkan dan mengirimkan barang sesuai jadwal yang diberikan oleh tim sales. Customer perusahaan mitra yang telah memesan barang dan mengajukan komplain karena keterlambatan. Customer Service CS menerima dan menindaklanjuti komplain dari customer.
Kapan kejadiannya? Insiden terjadi pada Senin 30 Mei 2025, hari pertama kerja setelah libur long weekend. Pengirim seharusnya dilakukan 31 Mei 2025. Barang dikirim pada 2 Juni 2025. Komplain diterima 2 Juni 2025 pagi. Di mana kejadiannya? Lokasi internal kantor kantor pusat dan gudang utama perusahaan. Lokasi eksternal, customer berlokasi di Jakarta Selatan. Mengapa terjadi? Tim sales tidak menginput data pesan secara tepat waktu ke dalam sistem ERP karena staf yang bertugas mengambil cuti dan tidak memberikan informasi ke petugas pengganti. Tim warehouse tidak menerima instruksi pengiriman karena tidak ada perintah resmi di sistem, sehingga pengiriman tidak dilakukan sesuai jadwal komunikasi. Hanya dilakukan melalui grup WhatsApp dan tidak didokumentasi secara formal. Tidak adanya sistem cadangan atau PIC pengganti yang bertugas selama periode libur panjang. Bagaimana masalah ditangani? Proses komunikasi yang terjadi, customer menghubungi CS via email dan telepon menanyakan status pengiriman. CS menginformasi ke tim sales dan menemukan bahwa pesanan belum diproses ke gudang. Tim sales menghubungi warehouse untuk segera memproses pengiriman. Internal meeting darurat dilakukan pada 2 Juni 2025 sore untuk klarifikasi. Hambatan yang dihadapi, tidak adanya pencatatan formal komunikasi pesan, ketergantungan pada komunikasi informal grup chat, tidak adanya prosedur kerja yang mengatur penunjukan petugas pengganti saat cuti massal, sistem ERP tidak diakses karena ketidaktahuan staf cadangan. Solusi dan negosiasi yang ditempuh. Satu, permintaan maaf resmi kepada customer melalui email disertai penjelasan penyebab dan janji perbaikan. Dua, kompensasi berupa potongan harga 5% dan pengirim gratis untuk order berikutnya. Tiga, evaluasi dan revisi SOP. Semua komunikasi pesanan wajib masuk melalui ERP dan disertai dokumen resmi. Penunjukan PIC cadangan wajib saat libur nasional atau long weekend. Disepakati dengan dashboard ERP dengan fitur notifikasi otomatis. Empat, pelatihan singkat untuk staf baru atau cadangan terkait prosedur penginputan pesan ke sistem. Contoh dokumen keterlambatan pengiriman barang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.